Sekolah buatan LeBron James, I Promise School, sudah punya segala fasilitas terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup murid-muridnya. Tapi sekarang, kondisi mereka justru sangat memprihatinkan. Pada 2023 lalu, dikabarkan bahwa tidak ada siswa kelas 8 yang lolos dalam ujian matematika di tingkat negara bagian Ohio. Ya, nggak ada satupun siswa yang lolos, guys. Dan itu sudah terjadi selama 3 tahun beruntun. Hasil ujian bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan alam pun juga hampir sama buruknya dengan matematika. Tapi yang setelah ini mungkin bakal membuat kalian lebih prihatin terhadap sekolah ini. Gak cuma gagal secara akademik, ada seorang murid yang ditampar sampai bibirnya berdarah oleh kepala sekolah mereka sendiri. I Promise School juga menemukan sebuah death note yang dibuat salah satu muridnya, di mana kertas itu berisi total 50-an nama, baik nama murid maupun guru. Padahal moto dari sekolah ini sendiri adalah We Are Family. Tapi gue gak melihat hal-hal yang erat dengan kekeluargaan dengan segala kasus itu. Para murid juga dikabarkan suka berkelahi, entah itu satu angkatan ataupun antar angkatan. Guru-guru di sana sampai menangis dan gak betah ngajar di I Promise School. Mungkin LeBron sendiri pun gak membayangkan kalau nasib sekolah mereka bakal jadi seperti ini. Padahal saat pertama kali dibuka, I Promise School memang menawarkan banyak sekali benefit. Mulai dari uang sekolah gratis, seragam gratis, sepeda, helm, transportasi, sarapan, dan makan siang gratis. Semuanya serba gratis. I Promise School juga memberikan sistem belajar yang nyaman layaknya berada di rumah dan akses masuk kuliah yang terjamin bagi mereka yang sudah lulus dan memenuhi kriteria. Bahkan orang tua dari murid-murid I Promise School juga diberi bantuan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan dengan GED atau sertifikasi yang setara dengan ijazah SMA serta layanan penempatan kerja. LeBron dan I Promise School juga telah memberikan pasokan makanan yang cukup kepada semua ratusan keluarga murid-murid mereka. Hidup keluarga manapun yang anaknya bersekolah di sana pada dasarnya sudah sangat terpenuhi. Dan dengan semua fasilitas itu, seharusnya para murid semakin bersemangat untuk belajar dan memaksimalkan potensi mereka, bukan? Ternyata tidak semudah itu. Karena setelah 7 tahun beroperasi, hasil yang mereka capai benar-benar jauh dari ekspektasi. Tapi pertanyaannya, kenapa semua hal ini bisa terjadi? Kenapa sekolah yang terbilang sangat menguntungkan bagi anak-anak ini justru menjadi tempat yang begitu menakutkan? Apakah LeBron memberikan janji palsu? Ternyata, masalahnya nggak cuma berasal dari cara mereka mengelola sekolah tersebut. Dan sebenarnya, apa yang dilakukan LeBron ini adalah sebuah gebrakan dalam dunia pendidikan, terlebih lagi di Amerika. Kita semua tahu kalau LeBron memiliki masa kecil yang sangat berat. Ia tidak memiliki sosok ayah dan keluarganya hidup dalam jurang kemiskinan. LeBron juga nggak pernah mendapatkan pendidikan kuliah. Tapi dengan talenta basketnya yang sangat hebat dan generasional, LeBron berhasil masuk NBA, jadi bintang, juara, legenda, dan yang terpenting, ia berhasil meningkatkan taraf hidup keluarganya dengan menjadi miliarder. Setelah sukses besar di NBA, LeBron ingin memberikan kontribusi dan dampak positif di kampung halamannya dengan bekerjasama dengan Akron Public Schools untuk membuka I Promise School. Ini merupakan pencapaian yang unik bagi LeBron. Sudah ada beberapa selebriti yang juga membuka sekolahnya sendiri seperti Kanye West dan Will Smith. Tapi yang membedakan LeBron dari artis-artis lainnya adalah ia membuka sekolah negeri, bukan swasta. Bahkan LeBron sendiri memegang posisi jadi wakil kepala sekolah. Dengan segala fasilitasnya itu, I Promise School bisa dibilang sebagai salah satu sekolah negeri terlayak di Amerika. Perbandingan kualitas mereka mungkin bagaikan gajah dan semut. Dan hebatnya, murid-murid I Promise School semuanya berasal dari kalangan keluarga miskin. Mirip seperti LeBron dulu serta berkebutuhan khusus secara akademik seperti nggak bisa membaca ataupun menulis. Jadi LeBron dan I Promise School benar-benar ingin memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai masa depan yang cerah. Semua orang menyukai gebrakan ini, apalagi jika sosok di baliknya adalah seorang LeBron James. Tapi gimana kalau ternyata hal itu justru menjadi bumerang untuk sekolah itu sendiri? Membuat seorang anak dengan kriteria tadi untuk serius belajar, lulus ujian, dan naik kelas bukanlah pekerjaan yang mudah. Ambil bocah ini sebagai contoh. Namanya Nate. Ibunya bekerja siang malam 6 hari seminggu untuk menghidupi keluarga mereka. Nate punya 6 saudara lain dan neneknya juga tinggal di rumahnya. Dan ini yang dialami ayahnya. They stabbed him, shot him, ran him over. They stabbed him with a stone. Ada banyak pengalaman berat yang sudah dilalui Nate di usianya yang masih anak-anak. Saat di kelas, ketika Nate sudah mulai lelah, ia langsung pergi keluar dari kelas yang membuatnya semakin tertinggal dengan anak-anak lainnya. Tapi Nate bukanlah satu-satunya anak yang bertingkah semacam itu. Ada juga seorang anak yang bahkan sampai mengunci dirinya di dalam loker karena merasa tidak aman. Bahkan polisi sampai harus masuk ke sekolah itu untuk menahan seorang bocah yang kemudian bakal kena skorsing.
Coba kalian bayangin betapa beratnya bagi guru di sana untuk mengurus sekitar 20-an orang seperti mereka di dalam kelas yang sama. Meski begitu, I Promise School sebenarnya menunjukkan tren yang bagus pada tahun pertamanya. Persentase kesuksesan murid-murid di sana meningkat melebihi ekspektasi, meskipun belum mencapai standar untuk tingkat kelas mereka. Tapi yang terjadi setelah itu mungkin menjadi awal dari menurunnya reputasi I Promise School. Pandemi COVID-19 mulai menyerang I Promise School. Seperti yang kita tahu, pandemi ini tentu berdampak negatif ke semua sekolah di seluruh dunia, termasuk sekolah-sekolah kita. Tapi yang dialami I Promise School jauh lebih berat dari yang kalian bayangkan. Dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa University of Akron, ditemukan bahwa semua guru I Promise School merasa sulit baik untuk mengatur murid-murid maupun berkomunikasi dengan orang tua mereka. Selain itu, 75% dari mereka juga mengakui kalau performa akademik murid-muridnya menurun, dan mereka juga semakin kesusahan untuk mengendalikan tingkah laku para murid. Belum lagi dengan keluarga seperti Nate, di mana kondisi keluarga dan finansial mereka yang dari awal sudah memprihatinkan, tapi setelah kena pandemi makin parah lagi. Saat itu mereka sudah mengesampingkan sekolah. Yang penting adalah mereka harus bertahan hidup. Kemudian setelah insiden kekerasan yang dilakukan kepala sekolah I Promise School, kondisi sekolah mereka jadi semakin menyedihkan lagi. Seorang YouTuber bernama Kip Kame mewawancarai salah satu guru I Promise School, yaitu Jessica Gerber. Berdasarkan cerita dan pengalamannya, dapat terlihat bahwa anak-anak di sana memang sangat sulit untuk diatur. Mereka tidak menghargai guru mereka dan bisa bertengkar kapan aja. Guru-guru I Promise School akhirnya merasa sangat kelelahan karena murid-murid I Promise School tidak mau bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan. Anak-anak itu nggak betah untuk belajar secara konsisten. Tiap beberapa menit, mereka selalu meminta untuk istirahat. Dan menurut gue, salah satu faktor utama I Promise School berada dalam situasi seperti ini juga karena upaya mereka untuk menambah tingkatan sampai kelas 7 dan 8. Dengan latar belakang yang rumit di rentang usia itu, ditambah dengan capaian akademik mereka yang mayoritas tertinggal beberapa tahun dari angkatan mereka yang sebenarnya, jelas I Promise School akan sangat kewalahan untuk mengatur mereka. Saat pertama kali dibuka, I Promise School hanya diperuntukkan untuk anak kelas 3 dan 4 saja. Saat pertama kali dibuka, I Promise School hanya diperuntukkan untuk anak kelas 3 dan 4 saja. Dan menurut gue bakal lebih baik jika mereka tetap fokus untuk mengajar di tingkat SD aja. Bagaimanapun, I Promise School milik LeBron ini merupakan yang pertama untuk sejenisnya. Setelah bereksperimen selama 7 tahun, sekolah ini masih bisa berbenah dan menjadi semakin baik untuk anak-anak di sana. Tentu ada beberapa siswa yang memberikan performa sesuai atau bahkan melebihi harapan mereka. Namun tetap saja mayoritas dari mereka mengalami kesulitan untuk berproses. Dan jika mereka tidak bisa fokus untuk belajar, kemungkinan besar ada beberapa hal yang sulit mereka lalui di rumah. Perkembangan anak serta perilakunya berasal dari keluarga, dan mereka tahu bahwa hal tersebut akan sangat sulit untuk diubah. Meski begitu, I Promise School tetap menyediakan fasilitas kelas atas untuk mewadahi anak-anak itu. Tapi semuanya kembali lagi kepada keinginan anak-anak itu sendiri. Apakah mereka ingin berubah menjadi lebih baik atau tetap di situasi dan kondisi yang sama? Itulah episode kali ini. Cuma 90 ribuan jersey custom free design di Easy Sportswear, toko apparel basket nomor 1 di Indonesia. Serbu sebelum sold out. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.